Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai surat kuasa, paralegal, dan mediator. Yang pertama, saya Naunur Aini akan sedikit menjelaskan mengenai surat kuasa. Jadi surat kuasa adalah surat yang digunakan untuk melimpahkan wewenang dari pihak yang secara sah memiliki wewenang kepada pihak lain, di mana pihak lain inilah yang nantinya akan mewakili pihak pemilik wewenang dan mempunyai otoritas penuh terhadap objek pelimpahan kuasa sebagaimana yang telah dicantumkan atau disebutkan dalam surat kuasa. Jadi, surat kuasa merupakan dokumen yang isinya penunjukan atau pemberian wewenang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum untuk dan atas namanya. Dalam pasal 1792, pemberian kuasa adalah suatu perjanjian yang mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Bentuk pemberian kuasa telah diatur dalam pasal 1793 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu surat umum yang dapat berupa surat di bawah tangan, bahkan dengan sepucuk surat ataupun juga bisa dengan lisan. Nah, penerimaan suatu kuasa itu dapat pula terjadi secara diam-diam dan disampaikan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa. Kemudian mengenal lebih dalam lagi mengenai pemberian kuasa itu terdapat dalam pasal 1795 KUH Perdata. Terdapat dua jenis surat kuasa. Yang pertama, surat kuasa umum, di mana meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan yang meliputi segala kepentingan pemberian kuasa, kecuali perbuatan kepemilikan. Kemudian jenis yang kedua yaitu surat kuasa khusus, di mana surat kuasa ini hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Jadi oleh karena itu, jika diperlukan surat kuasa ini perlu adanya penegasan perbuatan yang harus dilakukan oleh penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut. Fungsi surat kuasa. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, fungsi surat kuasa adalah sebagai bukti yang sah pemindahan hak dan kewajiban seorang pemberi kuasa kepada pihak penerima kuasa tersebut. Surat kuasa ini akan menjadi tanda kuat bahwa penerima kuasa bisa melakukan kewajiban dan menjalankan tugasnya seperti yang terdapat pada surat kuasa. Unsur wajib surat kuasa. Untuk membuat surat kuasa yang sah dan benar, pembuat surat kuasa wajib memperhatikan beberapa unsur penting dan format surat kuasa yang harus terdapat pada surat kuasa ini. Berikut bagian-bagian penting surat kuasa. Yaitu terdapat kepala surat atau kop, menggunakan nomor surat yang sesuai, memberikan judul pada surat, pastikan tanggal dan waktu pemberian surat kuasa, nama dan identitas penerima kuasa, isi surat yang sesuai dengan pemberian wewenang, tanda tangan bermaterai, penerima kuasa dan pemberi kuasa, lalu stempel atau cap dari instansi atau lembaga terkait. Jenis-jenis surat kuasa. Melihat dari fungsi surat kuasa, tentu surat kuasa ini memiliki beberapa jenis yang sesuai dengan kepentingannya. Berikut ini jenis-jenis surat kuasa. Yang pertama, surat kuasa perorangan. Surat kuasa perorangan merupakan surat kuasa yang bersifat tidak formal. Pembuatan surat kuasa ini hanya bersifat pribadi. Pada umumnya fungsi surat kuasa ini hanya berkaitan dengan dokumen-dokumen pribadi, contohnya surat kuasa pengambilan gaji pensiun. Jika secara umum, surat kuasa umum ini bisa memberikan kuasa mengenai hal yang mengatur tentang kepentingan yang pemberi kuasa. 2. Surat kuasa resmi atau kedinasan. Surat kuasa resmi atau kedinasan merupakan surat kuasa yang bersifat formal. Surat kuasa ini biasanya diterbitkan atau diperuntukkan untuk suatu lembaga, instansi pemerintahan maupun perusahaan. Fungsi surat kuasa ini meliputi pemberian tugas atau amanat yang diberikan kepada karyawan atau pejabat sebagai perwakilan perusahaan maupun instansi. Contoh surat kuasa dinas keluar kota di salah satu perusahaan. 3. Surat kuasa istimewa.
Berikutnya surat kuasa istimewa, di mana surat kuasa ini hanya diberikan oleh orang yang memiliki masalah hukum kepada pengacara atau lembaga bantuan hukum. Fungsi surat kuasa ini yaitu memberikan kuasa secara hukum kepada pengacara dalam menyelesaikan kasus hukum pemberi surat kuasa tersebut. Dan yang keempat, surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus merupakan kegiatan tertentu yang akan dialihkan pada penerima kuasa. Hal yang membedakan dengan surat kuasa istimewa adalah kegiatan yang diwakilkan tersebut harus jelas pada suratnya. Sehingga cara membuat surat kuasa khusus juga harus dilakukan dengan benar dan kegiatan yang rinci. Misalnya jika mengenai pengadilan, maka isi suratnya harus secara rinci menjelaskan mengenai apa yang terjadi di pengadilan. Dalam kata lain, sang penerima kuasa tidak boleh melakukan hal yang di luar isi surat kuasa khusus tersebut. Perkenalkan, nama saya Rifki Alamsyah, NIM 330101901181. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian paralegal dan syarat untuk menjadi paralegal. Pengertian paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas masyarakat atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan. Syarat menjadi paralegal. Syarat perikutan paralegal dalam Permenkumham nomor 3 tahun 2021 tentang paralegal dalam pemberi bantuan hukum adalah warga negara Indonesia berusia paling rendah 18 tahun, memiliki kemampuan membaca dan menulis, bukan anggota Tentara Republik Indonesia dan bukan anggota Polisi Republik Indonesia atau aparatur sipil negara, dan memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh pemberi bantuan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Saya Ilva Sapriyati, NIM 33010190131. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai tujuan paralegal. Jadi, peran paralegal yaitu untuk membantu masyarakat yang bermasalah dengan hukum, namun janganlah disamakan dengan advokat. Paralegal hanya boleh masuk dalam ranah non-litigasi. Secara umum, tujuan paralegal meliputi 1. Memfasilitasi pembentukan organisasi rakyat. 2. Memberikan bantuan hukum non-litigasi. 3. Mendorong masyarakat mengajukan tuntutan-tuntutannya. 4. Membuat surat-surat. 5. Membantu pengacara dengan melakukan penyelidikan awal korban, mengumpulkan bukti dan menyiapkan ringkasan fakta kasus, dan membantu membuat konsep pembelaan. 6. Menghubungkan korban atau komunitasnya dengan lembaga-lembaga layanan. Selanjutnya, pengertian mediator. Apa sih mediator itu? Mediator merupakan hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Nama Rifdatul Laili, NIM 33010190100. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat, ciri-ciri, dan tugas-tugas mediator. Nah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang syarat menjadi mediator. Perlu kita ketahui bahwa tidak semua pihak dalam lingkup hukum itu dapat menjadi mediator. Karena yang dapat menjadi mediator itu yang pertama, hakim yang bukan pemeriksa perkara pada peradilan yang bersangkutan. Yang kedua yaitu advokat atau akademisi hukum. Yang ketiga, profesi bukan hukum yang dianggap oleh para pihak bisa menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa. Yang keempat yaitu hakim majelis perkara. Nah, jika ada satu orang yang termasuk dalam kualifikasi tersebut, maka selanjutnya perlu dilihat lagi apakah ia dapat memenuhi syarat seperti keberadaan mediator tersebut disetujui oleh kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Yang kedua, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan kedua atau salah satu pihak yang sedang bersengketa.
Yang ketiga, tidak mempunyai kepentingan finansial terhadap penyelesaian sengketa yang ditanganinya. Yang keempat, tidak mempunyai kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya. Yang kelima, mediator itu harus memiliki kemampuan secara personal. Lalu ada ciri-ciri penting yang harus dimiliki oleh mediator. Yang pertama yaitu netral. Dan yang kedua yaitu membantu para pihak tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran mediator ini hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak yang bersengketa. Lalu ada tugas-tugas mediator. Yang pertama yaitu mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Lalu yang kedua, mediator itu wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. Yang ketiga, mediator ini dapat melakukan pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung dengan catatan jika dianggap perlu. Lalu yang keempat, mediator ini wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan juga mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak yang bersengketa.